Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi ini dalam siaran online untuk panduan ibadah doa pagi. Semoga Bapak Ibu baik-baik hari ini dalam perlindungan tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di tengah keheningan pagi hari yang masih sangat sunyi dan mungkin juga hening ini. Kiranya kita bersama-sama boleh meluangkan waktu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil saat teduh. Ibadah doa pagi kami hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang memelihara kehidupan, juga memelihara kehidupan kami hari demi hari. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, ada pada saudara. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68, bait yang pertama, tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kita satu hati di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang menyatakan cintanya kepada dunia. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami semalaman. Kami percaya ketika kami dapat bangun pagi hari ini itu semua karena kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami datang kepadamu dalam pujian juga doa, dan hari ini kami pun juga rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Karena hidup kami ini penuh dengan kelemahan serta keterbatasan, maka firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami. Kami sandarkan hidup kami kepada Tuhan, terlebih di dalam kami mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengisi hati kami yang kering dan gersang ini agar diairi oleh kesejukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para sederek, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari Ayub pasal 38 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayub pasal 38 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik
dikebaskan daripadanya, bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan hari-harimu telah banyak. Beginilah Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, menghayati, serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sebagai manusia tentu bertanya-tanya, sampai kapan kegelisahan ini akan berakhir? Sampai kapan wabah ini berlalu? Kapan kita bisa lagi kumpul-kumpul? Kapan kita bisa lagi belanja-belanja? Kapan kita bisa lagi ke tempat rekreasi? Kapan kita bisa lagi pergi ke rumah ibadah untuk berbakti? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan-pertanyaan itu kemudian menggelayuti pikiran kita, karena sekali lagi kita ini hari-hari ini sudah seperti orang yang ngempet begitu ya. Ngempet sudah terlalu lama untuk mungkin diminta atau dihimbau stay at home, berada di rumah, sementara sudah ada banyak kerinduan-kerinduan yang ingin kita luapkan, ingin kita ungkapkan bersama sahabat, bersama saudara, bersama juga teman-teman kita yang lain dalam pekerjaan, di dalam kemudian persekutuan, di sekolah dan macam-macam. Nah Bapak Ibu Saudara, namun yang harus kita akui dan kita sadari bahwa pertanyaan-pertanyaan kita ini memang bisa mengganggu diri kita, tetapi kita harus sadari bahwa memang tidak semua kehidupan ini bisa kita baca begitu saja. Karena kita ini manusia, kita tidak pernah menjadi Allah. Ya. Kalau dikatakan manusia itu gambar atau bayangan siluetnya Allah, tetapi dalam dirinya tidak akan pernah bisa menjadi Allah. Artinya ketika kita menghayati bahwa atau menyadari bahwa hidup kita ini ya manungso ingkang winates, yang terbatas, kita akan juga menyadari dan menghayati bahwa hidup ini adalah misteri. Ada banyak rangkaian misteri. Ya. Seorang teolog yang pernah lama berkiprah di Jawa Timur, orang dari Eropa sana Bapak Ibu, namanya Skurman. Dia pernah menulis satu buku yang berjudul Pambiae Kekerane Ngaurip, ya, menyibak rahasia kehidupan. Ya, sekalipun rahasia kehidupan itu pengen disibak, tetapi sesungguhnya manusia juga tetap mentok pada keterbatasan hidupnya. Ya. Setidak-tidaknya ketika kita mengenal Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus, kita bisa mengenal kasih Tuhan itu begitu dalam, lebar dan luasnya kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang namanya hidup bagi Skurman ini ya tetap menjadi kekeran, tetap menjadi misteri. Sejarah di tengah
jalan hidup yang penuh misteri ini, Ayub pernah menggugat Tuhan. Ya. Ayub melayangkan gugatan kepada Tuhan, dan Ayub telah bertindak seolah ia mengerti masalah penderitaannya itu adalah masalah dengan Tuhan. Mengapa? Karena Ayub merasa, ya, ditulis dalam Alkitab itu dirinya adalah orang saleh, orang yang mursyid, orang yang berbakti kepada Tuhan. Tetapi kenapa diberi penderitaan? Itu persoalannya. Banyak teman-temannya, ya, ada Elihu, Elifas, Zofar dan sebagainya, itu memberikan pendampingan semacam pastoral begitu. Tetapi sahabat-sahabatnya yang memberikan pendampingan atau pendapat kepada Ayub ini tidak memuaskan dirinya, bahkan cenderung membuatnya kemudian juga muncul sakit hati, malah loro hati tambah. Ya. Karena apa? Pendampingan yang diberikan sahabat-sahabatnya itu kemudian menghakimi Ayub, bukan membesarkan semangat hidupnya, tetapi justru malah mengecilkan semangatnya, membuat dia kemudian menjadi, ya, menggugat Tuhan. Kenapa saya yang saleh, kenapa saya yang mursyid, kenapa saya yang berbakti ini kemudian harus mengalami berbagai macam persoalan, bahkan penderitaan hidup? Kira-kira pertanyaan besarnya adalah seperti itu. Ini dalam teologi disebut theodice. Sebuah pertanyaan mendasar, di mana Tuhan? Ya. Katanya Engkau Maha Kasih, katanya Tuhan itu mengasihi kami, Tuhan itu adil, tetapi kami kok harus menderita? Kenapa Tuhan dunia ini kok harus mengalami COVID-19? Mengapa Tuhan kami ini ingin beribadah, kumpul-kumpul, tapi kenapa kami harus dirumahkan? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini tentu ada di dalam benak kita sebagai orang yang juga percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah siapa kita? Siapa Ayub? Loh, ciptaan loh kita ini dibandingkan dengan Allah, pencipta isi dunia ini termasuk manusia. Nggih mboten enten apa-apane, Bapak. Tidak sebanding, tidak selevel, tidak setara, Ibu Bapak. Allah yang tahu, Allah punya grand design, Allah punya skenario kehidupan yang lengkap. Maka karena Ayub ini menggugat atau menantang Tuhan, maka Tuhan juga balik mempertanyakan hal-hal yang mendasar itu kepada Ayub. Tuhan memulai dengan sebuah pernyataan. Di mana Ayub? Atau pertanyaan, di mana Ayub ketika alam semesta ini dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan? Ayub sudah lahir atau belum? Ayub sudah hadir apa belum? Ketika Allah berkarya memperhatikan isi dunia, berkarya memperhatikan keluhan-keluhan manusia, loh Ayub di mana? Apa Ayub tahu? Di mana Ayub waktu Tuhan menciptakan bumi? Waktu pagi hari Tuhan sudah hadir. Tuhan yang dikenal, ya, Gusti mboten nate sari begitu. Tuhan yang dikenal di dunia ini, Tuhan yang hadir dalam terang, hadir dalam salju. Di ayat 22, 23, hadir dalam badai, hadir dalam hujan, 28 sampai 30. Hadir dalam bintang-bintang, hadir dalam awan, dan hadir dalam COVID-19 ini, ya. Apa kita tahu karya Tuhan yang begitu agung dan mulia? Seperti nyanyian tadi. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang luas, yang megah gitu ya. Dan berapa jumlah awan mengitari dunia.
Pertanyaan besar, tidak tahu kita Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan tentu saja tidak dapat dijawab oleh Ayub, tetapi sebaliknya justru menggugah hati Ayub Bapak Ibu. Dan respon atau tanggapan Ayub ini sekaligus menunjukkan pengakuan bahwa di sini ada perbedaan kualitas antara dirinya dengan Allah. Ada perbedaan kualitas antara manusia dengan pencipta. Perbedaan kualitas itu sesungguhnya tidak terjembatani sehingga tidak layak Ayub berbantah-bantahan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan Allah yang tidak dapat dijawab oleh Ayub itu kemudian menyadarkan Ayub untuk belajar akan dua hal. Yang pertama, Ayub mengakui bahwa bukan ia yang mampu atau berhak mengatur dan menentukan jalan kehidupan di dalam ciptaan Allah ini, sekalipun manusia juga diminta untuk ngrekso, untuk ngolah, untuk ngerimati begitu. Tetapi jalan hidup secara utuh akan kehidupan ciptaan ini, ya, Ayub tidak mampu dan kita tidak mampu mengatur keseluruhan tata hidup tata semesta ini. Yang kedua Bapak Ibu, Ayub kemudian mengakui bahwa Gusti menika ingkang nitahaken, Allah itu pencipta dan ia berdaulat penuh. Allah punya hak prerogatif, ibarat orang yang memegang kuasa begitu, ya, ia punya hak prerogatif berdaulat penuh untuk apa? Untuk ngatur seluruh alam ciptaan di dunia ini, termasuk Ayub sendiri, termasuk kita semua. Jika demikian Bapak Ibu, pantaskah kita menggugat Allah? Pantaskah kita berdebat dengan Allah? Tentu tidak pantas. Manusia itu seringkali mencari keadilan memang. Tetapi keadilan itu adalah apa? Dasarnya, motivasinya ya adil untuk dirinya. Kalau dia diberi hak yang enggak sama begitu, ngomong, wah ini enggak adil. Pemerintah bagi-bagi, ya, katanya 600.000, ya, mungkin ada yang belum dapat gitu. Wah ini pemerintah enggak adil. Ya, padahal mungkin datanya bisa saja oleh pimpinan di daerah itu berbeda dengan di desa, atau dari pusat sampai desa sudah berbeda. Tahu teriak-teriak, oh ini enggak adil. Suami istri juga begitu. Kadang-kadang orang bicara enggak adil kalau dirinya itu dirugikan. Tapi kalau dirinya merugikan orang lain, nah, jarang orang kemudian menuntut dirinya, oh iya aku enggak adil kepada istri saya, oh iya aku enggak adil kepada suami saya, oh ini ketidakadilanku kepada anak-anakku misalnya. Secara kedua, orang juga biasanya menuntut keadilan itu kepada Tuhan. Kalau dirinya mendapati masalah, mendapati satu persoalan hidup, pergumulan yang bertubi-tubi, misalnya, Tuhan ini tidak adil, aku tidak kuat ya Tuhan. Tuhan di mana engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa keadilan Tuhan itu menyeluruh. Keadilan Tuhan itu tidak hanya mikir kesenangan diri kita seorang, tetapi juga menyeluruh. Karena Tuhan juga harus menata ciptaannya itu dengan hikmatnya yang tidak tertandingi oleh cara berpikir kita. Bahkan Tuhan kalau hari-hari ini punya maksud menata kembali isi dunia ini, ya, menata kembali
semesta ini, merecovery atau menyembuhkan semesta ini dengan COVID ini, bisa jadi ini sebuah tata hikmat Allah yang tidak tertandingi oleh cara berpikir kita. Di balik angkara manusia yang sudah berkepanjangan, mungkin merusak alam semesta ini, Tuhan punya cara, kuasanya punya cara untuk menata kembali. Sehingga bagaimanapun juga hidup kita ini perlu kita serahkan kembali kepadanya. Termasuk semesta ini biarlah ditata kembali oleh yang menciptakan. Dengan demikian kiranya kita ini juga bisa menjadi manusia-manusia yang bisa menyelaraskan dengan situasi. Di belakang saya ini ada seperangkat gamelan. Gamelan itu ya kalau ditutuk bareng atau dibunyikan bareng ya akan selaras, sekalipun bunyinya itu beda-beda. Gong itu makbur ya, selentem itu dem dem dem, kenong tuk tuk tuk, bonang tung ting tung ting, kendang ya, keplaan plak plak plak, dang 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 ya. Tetapi kalau dibunyikan bersama ada keselarasan. Manusia itu juga demikian. Ya. Sekalipun dia hebat, sekalipun dia bisa meng-create, menciptakan banyak hal termasuk teknologi, tetapi dia juga harus menyelaraskan diri dengan alam semesta. Nggak bisa kita mau menang sendiri begitu. Nah inilah Bapak Ibu kekayaan dari firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang juga belajar menyelaraskan diri dengan keadaan. Kalau hari ini kita harus menyelaraskan diri dengan pergumulan COVID-19, maka kita percaya ini ada kuasa Tuhan yang juga terus bekerja di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Monggo kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita iringi dengan nyanyian Setiamu Tuhanku tiada bertara. Pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat melalui sabda-Mu yang memampukan kami, menguatkan kami, memberikan kami terang pemikiran agar kami hidup dapat selaras dengan ciptaan Tuhan, juga dengan alam semesta, juga yang paling utama adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak menjadi egois, agar kami tidak menjadi tinggi hati,
agar kami dapat menyelami maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Pagi ini kami bersama dengan umat-Mu mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya gereja Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, anak-anak, remaja, balita, pemuda, orang tua, adioswa, mereka semua dengan pergumulan masing-masing. Yang sakit Tuhan menjamah dan melawat mereka. Yang saat ini juga harus menghadapi persoalan hidup. Kiranya Tuhan juga beserta setiap pergumulannya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar terbaik sesuai dengan rancangan-Mu yang indah. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja yang hidup di muka bumi ini, dimanapun tempat kedudukannya, kiranya Tuhan juga selalu beserta persekutuan-persekutuan yang ada di muka bumi ini. Terutama kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawetan. Di lingkup MA, MD, dan MC, Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada, seluruh umat Tuhan yang ada, sehingga kami dapat mewartakan Injil Kristus di tengah dunia ini, kabar baik bagi dunia ini. Dengan kekuatan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan, karena kami sungguh amat sangat terbatas. Kalau dalam pelayanan hari ini kami harus beribadah secara online, kiranya Tuhan juga terus memampukan kami agar kami dapat menghayati sekalipun ibadah dilakukan di rumah kami masing-masing. Kami tidak kehilangan esensi untuk selalu dekat dan datang kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini, esok hari dan hari-hari selanjutnya di dalam kemurahan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari Bapak Ibu, kita mengakhiri doa pagi hari ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 131 bait 1. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah Bapa menyinari hidup saudara. Damai sejahtera Kristus menguatkan langkah-langkah kehidupanmu. Kuasa Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, agar saudara dapat menyelaraskan diri dengan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam hati, pikiran, dan kehidupanmu hari demi hari. Kemarin hari ini, esok hari sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku,